Kali ini, tim Suka Mistis akan membawakan sebuah cerita yang pernah membuat kota Tegal geger, yaitu pengakuan seorang bocah yang diculik oleh Wewe Gombel saat maghrib. Kejadian ini terjadi pada bulan Oktober 2019 silam. Di kota Tegal, seorang anak bernama Sri Wahyuning atau dipanggil Yuni berumur 5 tahun pernah hilang selama 3 jam dan mengaku disembunyikan oleh kalong wewe. Sang ibu Darwati dan suaminya Rosidin sehari-hari berjualan soto di rumahnya. Darwati bercerita, saat itu ia sedang melayani pembeli di waktu maghrib. Sedangkan Yuni, anaknya, sedang bermain-main di depan rumah. Setelah ia selesai melayani pelanggan tersebut, ia sadar kalau anaknya tidak ada. Ia tanya ke pembeli barusan, "Mas, lihat anak saya di situ nggak tadi?" "Wah, enggak bu. Saya juga nggak sadar ada anak ibu di situ." Lalu ibu Darwati pun berinisiatif untuk mencarinya. "Anak saya nggak ketemu. Biasanya main ke kali. Saya cari di mana-mana nggak ada. Di rumah temannya juga nggak ada." Ia bercerita pada seorang tetangganya yang ia temui. "Saya khawatir kalau anak saya diculik orang." Darwati pun kembali dan bertanya ke suaminya. Ia pun tidak tahu. Lalu berita itu sampai ke telinga seorang ustadz. Ia mengatakan, anaknya masih di kampung, tapi sedang diajak muter-muter. Ia dan warga sekampung, sekitar 50 orang, berupaya mencari sembari membawa panci dan peralatan dapur. Namun, nihil hasilnya. Yuni tidak ditemukan. Terakhir, saya lihat depan rumah. Biasanya Yuni di kasur sama bapaknya, nonton TV, ungkapnya pada wartawan. Di saat satu kampung mencari, Darwati ingat pesan orang-orang dahulu kala. Jika ada anak yang dibawa kalung wewe, orang tuanya harus telanjang. Ia pun kemudian ke kebun yang berada persis di samping rumah. Aku keinget mertuaku yang dulu anaknya pernah dibawa kalung wewe. Harus telanjang. Akhirnya aku ke kebun, aku telanjang, baju ku copot, celana ku copot. Di kebun itu aku sambil baca-baca. Mungkin bagi kalian itu adalah hal yang gila. Tapi seorang ibu akan melakukan apa saja demi menemukan anaknya kembali. Ternyata benar. Setelah itu, Darwati merasakan kehadiran anaknya. Namun, ia hanya mendengarkan suaranya. Terdengar lirih, ia mendengar suara, "Mah." Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 8:30 malam, Yuni ada di belakang pintu rumah. Darwati mengatakan, saat Yuni ditemukan, anaknya terdiam seperti linglung. Saat ditanya, Yuni mengatakan, ada orang besar yang membawanya ke kali. Ia dimandikan, namun tidak diantar kembali pulang. Yuni juga tidak sadar kalau tiba-tiba ia sudah ada di belakang pintu rumah. Dibawa orang gede, dibawa ke kolam, terus dimandikan. Suasananya gelap, kata anak usia 5 tahun itu. Memang, Wewe Gombel atau Kalung Wewe dengan segala mitosnya sangat suka menculik anak-anak, namun tidak sampai melukainya. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kita yang memiliki anak kecil ataupun adik kecil untuk tidak keluar saat maghrib. Percaya atau tidak, maghrib adalah waktu di mana mereka mulai berkeliaran. Cerita ini diambil dari Tribun Jateng dan dipublikasikan pada tanggal 3 November 2019.